Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi kita ya di hari ketiga MPLS. Hari ini insya Allah mudah-mudahan kalian tetap semangat dan terus semangat. Dan Ibu yakin kalian bangga sudah menjadi siswa SMP Negeri 23 Raksa. Untuk hari ini masih ada beberapa tayangan yang insya Allah sangat menarik ya buat kalian semua. Yang pertama, nanti akan kita dengarkan persembahan lagu bendera yang akan membuat kita bertambah semangat, yang nanti akan didendangkan oleh kakak Zevanya. Kemudian kita akan bersama-sama, kalian juga bisa ikut ya, ikut kegiatan yang akan diperagakan oleh kakak OSIS, yaitu salam dan tepuk PPK. Selanjutnya, supaya kita bertambah sehat, setelah kita mengikuti salam dan tepuk PPK, kita akan senam bersama ya, senam santai bareng kakak pramuka, kakak OSIS dan juga bareng ibu ya. Kemudian setelah senam, tentu otak kita sudah mulai kick on. Kita bersiap-siap lagi menerima materi wawasan Wiyata Mandala yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin. Setelah itu ada persembahan lagu kembali dari kakak Zevanya dan kakak Hizkia. Lagu daerah berjudul O Inani Keke. Setelah itu, ini adalah acara yang mungkin ditunggu-tunggu oleh kalian, yaitu pengenalan eskul ya, dimana nanti eskul yang akan diperagakan oleh kakak-kakak senior di SMP Negeri 23 Raksa bisa kalian pilih sesuai dengan minat dan bakat kalian. Setelah tayangan pengenalan eskul, nanti akan ada review dari kakak OSIS ya. Setelah itu kembali lagi kita nikmati persembahan lagu dari kakak Zevanya dan kakak Hizkia. Kemudian acara MPLS hari ketiga nanti akan ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah dan selanjutnya doa penutup oleh Bapak Dr. Andes Abdul Aziz sebagai guru agama di SMP Negeri 23 Raksa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. A. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata, pendidikan Mandala. Tempat atau lingkungan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan, hubungan yang serasi. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. B. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggara PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. C. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. D. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah 1. Ada guru dan siswa, timbulnya PBM yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. E. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak sadar menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial, ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial, budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda. Namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengamalan tentang hidup. Mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, PLH, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Hal ini
tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembang bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence dari Howard Gardner yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. 5. Potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar, belajar secara mandiri dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah. Pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. F. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. G. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. 1. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. 2. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. A. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. B. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. C. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah.
D. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. E. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. F. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika moral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. G. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, atau informasi atau penemuan para ahli. H. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. I. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. H. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. 3. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, dan perangkat lunak, peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. 4. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menjunjung ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya. I. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berkelanjutan sebagai berikut. 1. Tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain: A. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. B. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. C. Membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. D. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. E. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. F. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. G. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. H. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. 2. Tahap represif untuk upaya menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti: A. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya.
B. Membatasi areal tempat terjadinya aksi. C. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. D. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. E. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. F. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. G. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian paparan Wiyata Mandala yang bisa diberikan. Terima kasih. Tapi udah pada nggak asik kan sama bola voli. Nah,
Kebetulan di FEB juga ada loh voli bagi kalian yang minat atau tertarik belajar bola voli. Nanti kalau udah normal kalian bisa ikut gabung ya. 隠しく見抜けたやめたいけどたまらない変わら続けてもいいお互いに責め合って欲しいならほら叫べしないといけない夜朝までずっとそばにいて Ubur-ubur. Give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Kami ingin mengajak kalian semua untuk bergabung di anggota Palang Merah Remaja SMP 23 Raksa.
Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu PMR? Yuk simak. Palang Merah Remaja atau PMR merupakan salah satu ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Nah, kalian penasaran kan apa saja kegiatan ekstrakurikuler PMR? Yuk simak. Kegiatan yang paling penting di Palang Merah Remaja yaitu jaga medis. Selain itu, kita juga mempelajari materi tentang kesehatan dan pertolongan pertama. Dan kegiatan yang paling seru di Palang Merah Remaja yaitu hiking. Hiking adalah kegiatan outdoor atau di ruang ruangan. Nah, itu dia kegiatan yang ada di dalam Palang Merah Remaja. Sekian dari kami, Palang Merah Remaja SMP 23 Raksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jangan lupa disimak ya videonya, karena ini penting. Terima kasih. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up inside of the way that things have been. No, the way that things have been. No, second thing second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my CEO. The master of my CEO. I was broken from a young age, taking my soul to the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache.
From the pain, taking my message. From the veins, speaking my lesson. From the brain, sing the beauty through love. Hey, you made me, oh, you made me a believer. Believer, believer, believer. Hey, you break me down, you build me up, believer. Believer, believer, believer. Hey, oh, let the bullets fly, oh, let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you made me, oh, you made me a believer. Believer, believer, believer. Third things third, Send a prayer to the ones up above. all the hate. That you've heard us, turn your spirit to a dove. Oh, your spirit up above. Oh, I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did, ever did, ebbing and flowing inhibited, limited, till it broke open and rained down like. You made me, oh, you made me a believer. Believer, believer, believer. Hey, you break me down, you build me up, believer. Believer, believer, believer. Hey, no, let the bullets fly, oh, let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you made me, oh, you made me a believer. Believer, believer, believer. Last things last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, veins, oh, veins, oh. The blood in my veins. Oh, veins, oh, veins, oh. But they never did, ever did, ever been flowing inhibited, limited, till it broke open and rained down. Rain down. Hey, you made me, oh, you made me a believer. Believer, believer, believer. Hey, you break me down, you build me up, believer. Believer, believer, believer. Hey, I let the bullets fly, I let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Yeah, dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs on the day we fell in love. On the day we fell in love. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo adik-adik, gimana kemarin MPLS-nya? Seru kan? Pastinya seru dong. Oh iya, kalian semua pasti udah nonton kan video-video eskul yang ada di SMP 23 Raksa ini? Jadi SMP 23 Raksa ini mempunyai dua macam eskul. Yang pertama ada eskul wajib dan yang kedua ada eskul tambahan. Apa aja eskul wajibnya Kak Indri? Eskul wajib itu ada PMR, Pramuka dan juga Paskibra. Dan buat eskul tambahan itu kalian boleh mengikuti sesuai minat dan bakat kalian. Jadi di eskul PMR itu ada apa aja ya Kak Mona? Buat kalian yang tertarik ikut di bidang kesehatan seperti menjadi perawat, menjadi dokter, kalian bisa banget gabung di PMR karena sekolah kita tuh udah nyediain UKS yang sangat nyaman, bagus, adem juga tentunya. Oh iya, pembina PMR juga cantik loh, namanya tuh Bu Epa. Dan buat kalian yang waktu SD udah ikutan eskul pramuka dan kalian ingin melanjuti eskul tersebut, kalian bisa kok ikutan eskul pramuka di SMP 2 ini. Dan pembinanya itu ganteng banget, namanya Mr. Iwan. Dia guru Inggris loh. Kalau Paskibra gimana Kak Nesja? Nih, kalau setiap tanggal 17 Agustus itu Paskibra yang jadi petugas pengibar bendera. Ditambah juga pembina Paskibra itu namanya Patio, sekaligus guru BK terfavorit di SMP 23 Raksa. yang mirip banget sama Tulus ya. Bapak saya kayak aja di belakang. Apaan sih, Nesja nggak jelas. Lalia, guru-guru di sini siapa aja Kak Rista? Yang pertama antara lain ada Pak Yusuf sebagai guru olahraga. Yang kedua ada Bu Soleh sebagai guru MTK. Yang ketiga ada Bu Haji Nena sebagai guru Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada Pak Haji sebagai guru Agama. Dan masih banyak lagi guru-guru Harusnya kalian yang tahu. asik di sini loh. Harusnya kalian tahu karena di video sebelumnya udah ada. Masih ada nggak nih yang belum tahu, yang belum kenal sama kepala sekolah SMP Negeri 23 Raksa? Ketinggalan zaman Parah banget. banget. Parah sih, soalnya kepala sekolah SMP 2 itu the best banget. Berbanget lagi. Bapak Wawan Setiawan MPD. Kami harap kalian semua tetap rajin belajar dan semangat. Walaupun menyaksikan MPLS secara online, jangan lupa terus belajar dan berprestasi. Ngomong-ngomong tentang prestasi, kalian udah tahu kan pelajaran apa aja yang ada di sekolah ini dan sudah dibagi jadwalnya. Kalian pasti nonton kan video sebelumnya. Dan di SMP 2 ini ada rewards untuk kalian siswa kelas 7 SMP 23 Raksa dan hanya terpilih 11 orang pemenang. Gimana caranya Kak Indri? Caranya itu kalian tinggal tulis kesan-kesan kalian selama mengikuti MPLS online ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar YouTube ini dan juga kalian bisa tulis di grup kelas kalian. Dan itu nanti akan dipilih oleh wali kelas kalian yang terbaik dan jelasnya yang paling bagus. Yang menarik ya komennya. Betul banget. Jadi untuk gimana caranya kalian tahu kalian menang atau enggak, kalian harus pantengin terus video YouTube di sini dan Instagramnya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe tentunya. Dan juga untuk akun Instagramnya kalian harus memfollow yang pasti ya. Dan dimanapun kalian berada, tetaplah jaga etika yang baik. beretika yang baik ya pasti. Oh iya, untuk kalian yang berminat di ekskul yang ada di sini, kalian harus mendaftarkan diri di Google Form di bawah ini. Kalian jangan lupa buat follow akun OSIS MPK dan juga jangan lupa follow akunnya official SMP 23 Raksa. Kalian juga jangan lupa untuk bergabung di OSIS MPK SMPN 23 Raksa. Salam dari kami, ready to be a leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang senantiasa Bapak cintai, alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi
yang mana dengan izin dan ridhonya kita semua bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Tiga Raksa pada tahun pelajaran 2020-2021. Ceritanya mungkin sangat berbeda dengan apa yang seharusnya terjadi, tapi sudah Bapak sampaikan terdahulu pada kata-kata pembukaan bahwa anakku sekalian, kita berada di masa pandemi COVID-19. Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah itu adalah untuk melindungi seluruh peserta didik, guru-guru kalian, orang tua kalian, seluruh warga sekolah dari penularan pandemi COVID-19. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan masa-masa sulit ini segera berakhir dan pemerintah membuka kembali sekolah sebagai tempat untuk kegiatan belajar. Banyak materi yang sudah tersampaikan, ada juga kakak-kakak kalian yang sengaja kita tampilkan, itu dengan tujuan untuk mengundang satu rasa kangen, keinginan untuk segera melakukan tatap muka di sekolah. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatiannya. Itulah yang bisa kita sajikan. Bapak tunggu atensi dari kalian sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara berupa narasi terhadap kegiatan MPLS selama 3 hari ini. Yang terbaik saya ambil 10 terbaik. Insya Allah nanti hari Kamis atau setelah penutupan Bapak umumkan dan akan mendapatkan paket data masing-masing senilai Rp50.000. Selanjutnya demikian kegiatan penutupan MPLS di SMP Negeri 2 Tiga Raksa. Hari Kamis besok insya Allah kalian akan diundang ke sekolah untuk mengambil paket gratis aplikasi portal pendidikan. Tetap semangat, jangan kendur belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Juli, merupakan akhir dari masa perkenalan atau MPLS di SMP Negeri 23 Raksa ini. Maka itu Bapak ucapkan selamat atas semua. Alhamdulillah kita kasih kesehatan. Itu yang diingatkan, sehat badan, panjang umur, banyak rezekinya. Semoga juga anak-anak semuanya kelas 7 yang baru selamat datang di SMP 2 ini sebagai siswa. Semoga saja siswa yang terbaik bisa mengangkat derajat SMP 2 ini. Itu selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Bapak sebagai guru agama akan menutup acara ini dengan baca doa. Sebelum kita membaca doa, kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga kita semua, orang tua kita, anak kita, saudara kita, dan seluruh guru-guru SMP 2 ini sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Dibacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim ya sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallallahu ajma'in. Allahumma qil lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira
wali jaddina wali jaddatina wali ustazina wali walidayhi wal jami' muslimin wa muslimat wal mu'minin wal tahya wal abad. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami, ampuni dosa-dosa guru kami dan kaum muslimin wal muslimat, dan ampuni dosa kedua orang tua. Ya Allah ya Rabbi, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Mohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah kami kesehatan, sehatkanlah badan kami, panjangkanlah umur kami, berikanlah kami rezeki yang banyak, yang halal dan berkah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah kami telah diselamatkan jauh dari penyakit. Seluruh peserta MPLS tahun ini kami diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas. Semoga isu corona ini, semoga bencana corona ini cepat selesai, cepat berlalu ya Allah, agar kami bisa bergabung dan bertemu dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah, dan Ibu guru bisa menemui anaknya langsung di SMP Negeri 23 Raksasa. Ya Allah ya Rabbi, angkatlah penyakit ini ya Allah, angkatlah musibah ini ya Allah, jauhkan dari bangsa Indonesia, selamatkan anak-anak bangsa ini ya Allah, yang ingin bertemu langsung dengan Bapak Ibu gurunya di sekolah ini. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami, selamatkanlah anak didik kami, jadikanlah mereka anak yang soleh, solehah, yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Ya Allah ya Rabbi, ya Rabb, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau berharap. Berikanlah kami ampunan-Mu ya Allah, berikanlah kami ampunan-Mu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan Kau berikan kepada kami ya Allah musibah yang tidak kuat kami menjalankannya. Ya Allah, angkatlah penyakit ini ya, angkatlah musibah ini ya. Berikanlah kami waktu ya Allah untuk bertemu dengan anak dan guru kami di sekolah SMP Negeri 23 Raksasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sulaiman walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, setelah tadi ditutup oleh doa, mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Kita sama-sama berdoa di rumah ya. Mudah-mudahan musibah pandemi ini cepat berlalu. Insya Allah nanti kalau kita sudah bisa, kalian sudah bisa datang ke sekolah, kita bisa belajar bertatap muka, kalian juga bisa mengikuti kajian-kajian agama yang rutin diselenggarakan setiap Jumat pagi di SMP Negeri 23 Raksasa. Anak-anakku sekalian, setelah melihat tayangan-tayangan eskul yang tadi, tentu kalian sekarang sudah punya pilihan. Ini dia eskul yang paling tepat dan sesuai dengan minat dan bakat saya ya. Jika kalian sudah punya pilihan, kalian sudah bisa mengisi formulir di Google Form ya. Kemudian yang terakhir ada challenge dari Ibu ya. Kita akan memberikan giveaway bagi kalian yang setelah mengikuti tayangan hari pertama, kedua dan ketiga dengan mengikuti paparan-paparan materi yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu guru, kalian tentu sudah bisa menyampaikan seberapa besar semangat ya kalian, seberapa besar kemudian motivasi kalian setelah mendengarkan paparan-paparan tadi, sehingga kalian bisa bertambah bangga menjadi siswa SMP Negeri 23 Raksasa. Nah, kalian bisa mengemukakan komentar kalian itu di YouTube ya, di YouTube. Kemudian komentar kalian itu kalian upload juga di grup kelas masing-masing. Nanti wali kelasnya akan memilih siapa di antara kalian yang komentator terbaik ya, yang komentarnya terbaik itu akan mendapatkan hadiah berupa gift ya, ada gift dari sponsor dan juga ada kuota sebesar 50.000 yang nanti akan disampaikan pengumumannya setelah kegiatan ini selesai di grup kelas masing-masing ya. Setelah kalian upload di YouTube ya, dan kemudian
mengupload kembali di grup kelas masing-masing. Juga jangan lupa Ibu mengingatkan kepada kalian semua untuk terus mengikuti medsos SMP Negeri 23 Raksa, yaitu IG, YouTube, dan nanti kalian juga akan punya kartu akun ya. Kapan kalian menerima kartu akun nanti akan disampaikan setelah kegiatan ini selesai ya, melalui wali kelas masing-masing di grup kelas masing-masing. Ibu sekali lagi mengucapkan selamat ya, dan tentunya kita sangat bersuka cita menyambut kalian, menyambut kehadiran kalian menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 23 Raksa. Mudah-mudahan kehadiran kalian bisa memberi warna dan juga membuat sekolah kita menjadi bertambah maju ya. Kalian juga bisa menjadi siswa yang berprestasi dan menjadi kebanggaan orang tua dan juga menjadi kebanggaan sekolah kita. Demikian anak-anakku sekalian ya, kegiatan MPLS kita selama 3 hari. Mudah-mudahan semua yang sudah kami berikan kepada kalian bermanfaat bagi kalian semua, dan yang paling penting jangan lupa selalu jaga kebahagiaan agar kita selalu sehat. Oke anak-anakku sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.